Ya, kita mulai ya. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Rizal, Malik Jafri dan Nur Cahya Agung Nugra bukan dan nyatakan terbuka untuk umum. Para terdakwa sehat ya? Yang sesuai agenda hari ini saksi ada apa ya? Iya, Majelis. Saya berdinas di Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Pak, di Subdit 2 Dari kepolisian. Siap, benar. Tadi saudara menjelaskan kenal dengan mereka bertiga ya? Awalnya tidak kenal, Pak. Hah? Awalnya tidak kenal, tapi setelah ada penyelidikan baru tidak tahu. Pendidikan baru kenalnya. Untuk saudara saksi tahu nih masalahnya apa ini mereka bertiga ini? Saya tahu, Yang Mulia. Tahu, Yang Mulia. Apa masalahnya ini? Berawal dari informasi yang kita dapat, Yang Mulia, dari masyarakat terkait masalah pemberian atau penerimaan fee sejumlah uang, Yang Mulia. Gimana? Mas, penerimaan fee atau pemberian fee sejumlah uang untuk kepentingan pribadi dari pihak asuransi dalam hal ini global manajemen terhadap ini dalam premi yang dibayarkan debitur para debitur dari Pak William Kepri kepada pihak asuransi itu. Oke. Yang menunjuk PT Global ini siapa? Ada perjanjian kerjasama yang mulia antara ketiga tersebut dengan Bank BPB. Apakah cabang yang menunjuk atau yang dari pusat? Atau aturan dari pusat yang mulia. Aturan dari pusat ya, bahwa untuk pialang ini ditunjuk PT Global ya untuk penjaminan asuransi ya. Benar yang mulia. Betul ya. Jadi yang mencari asuransi PT, yang mencari perusahaan asuransi PT Global. Benar yang mulia. Betul ya. Oke. Itu sejak tahun berapa itu ditunjuk PT Global itu? Berdasarkan perjanjian kerjasama yang kita dapatkan melalui dokumen yang mulia, itu dari 2018 mulai sampai 2020. 2018 sampai 2020. Kejadian yang dilakukan oleh para terdakwa tahun berapa? Yang saudara bilang terima fee. Ada dari 3 pimpinan cabang ini berbeda-beda apa itu ya? Yang pasti yang main Jafri dari 2018 sampai 2020. 2020 Mei. Oke, itu yang main Jafri ya. Yang Nur Cahya Agung April ketemu ya sampai Oktober 2018 sampai April 2019 sampai 2020 Oktober. Yang satu lagi yang Rizal dari 1 Januari sampai 1 Januari 2019 sampai Desember 2020. Jadi hampir 1 tahun ya. Iya mulai. Oke. Jadi yang menunjuk Kepri dari pusat ya. Pusatnya di Pekanbaru. ini ya. Di Pekanbaru berdasarkan perjanjian yang buat. Apakah selain PT Global ada lagi pialang yang lain yang ditunjuk PT Kepri? Ada melalui lelang yang mulia. Ada melalui lelang. Jadi broker dalam ini PT Global Manajemen ini yang jadi pemenang yang mulia. Untuk melakukan pengelolaan pembiayaan. Pemenangnya hanya satu ya. Pemenang untuk itu di tahun 2018 itu memang satu PT Global lah pialangnya kan gitu. Untuk asuransinya, perusahaan asuransinya PT Global yang bebas memilih gitu. Benar yang mulai. Jadi ada 4 awalnya ya. Dari di tahun 2018 itu lebih kurang 4 bulan itu ada 4 perusahaan asuransi yang diteruskan oleh PT Global itu. Namun di bulan Oktober ya, di 5 bulan kemudian itu hanya tunggu dulu. Yang 4 tadi perusahaan asuransi apa aja? ada Asrido, ada Asrida, Asrida satu, ada Jamprindo sama Jamprida. Jamprindo satu, Jamprida satu itu sejak ditunjuknya PT Global ya? Ya, dari
2018 Mei sampai Agustus itu 4 yang ditunjuk. Namun pada bulan Oktobernya si PT Gareng sendiri menunjuk hanya 1 perusahaan asuransi yang bekerja sama, itu adalah PT Jambrida. Sejak kapan? Oktober 2018. 2018 ditunjuk 1 PT ya PT perusahaan Jambrida. Ini penunjukan asuransi itu apakah kewenangan mutlak PT Global atau perlu persetujuan dari PT BNK lagi? Kita berdasarkan dokumen yang kita dapat yang mulia, jadi itu adanya peringkat tadi, ada jadi kerjasama tadi antara kedua belah pihak, jadi saling menunjuk itu yang mulia. Oke, jadi kan ini ya, pemenang PT Global buat kerjasama. Yang PT Global itu lagi broker ya, Tialam. Untuk perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh PT Global, apakah harus ada persetujuan dari BNK lagi? Ya benar. Benar ya. Berarti kalau BNK nggak setuju, berarti nggak bisa. Itu yang tadi mulia. Betul ya. Ya. Berarti harus ada kerjasama antara PT Global juga dengan BNK benar. Berkaitan dengan penunjukan asuransi mana yang ada dipakai. Benar. Kan gitu. Oke. Untuk terdakwa Maijastri ini tadi mulai tahun 2018 ya. Benar. Kejadiannya. Ya benar. Kan gitu. Ya. Jadi Maijastri tadi saudara sebutkan menerima fee. Benar. Menerima fee dari mana? Langsung dari ini, jadi dari seluruh total premi yang ada pada cabang Pak Maijastri ini yang mulia. Kemudian diteruskanlah kepada perusahaan asuransi yang tidak tadi. Nah itu sesuai dengan perjanjian kerjasama. Nah di sana ada 10% yang merupakan pendapatan dari bank tersebut yang di luar dari perjanjian kerjasama itu kemudian dibuat kembali yang mulia. Itulah yang diserahkan kepada saudara Maijastri melalui bisnis development dan PT Gareng itu yang ditunjuk untuk menjalankan personal yang mulia. Ya. Sudah ada Diki, di mana fee 10% yang di luar dari perjanjian kerjasama tersebut itu diserahkan melalui rekening yang telah dipersiapkan oleh saudara Diki tersebut yang mulia. Alam yang diterima si Maijastri ini bagian yang mana? Apakah dari PT Jambrida atau PT Global? Jadi dari premi yang mulia, dari premi yang diterima oleh PT Gareng, Iya. itu yang diterima awal itu yang dipotong oleh ini dari PT Gareng tersebut yang mulia. Kemudian sisanya baru diteruskan kepada perusahaan asuransi yang berbeda dari yang mulia. Perusahaan asuransi. Ya yang mulia. Nanti antara asuransi dengan PT Global ya. Mereka punya ada lagi penting PT Global mengeluarkan dulu 20%, yang 10% resmi, ya 10% lagi perjanjian, yang 10% lagi yang diduga di luar perjanjian. Ya benar yang diserahkan sama Maijastri. Benar. Kenapa PT Global mau mengarahkan kepada Maijastri 10% sementara sudah ada perjanjian 10% yang resmi? Apa penyebabnya? Biar tetap dipercaya mulia. Jadi biar tetap dipercaya oleh PT BRK terkait masalah pembiayaan pengelolaan asuransi itu yang mulia. Ditanyai satu berdasarkan keterangan yang mulia. Ya. Itu yang disampaikan ke pusat yang ini. Ya, ini kan satu piala. Ada 4 piala berdasarkan perjanjian mereka kerjasama mereka. Ya, apakah menurut dokumen yang saudara ambil itu sebenarnya sepengetahuan saudara berbeda persentasinya sama piala ini sekian, sama piala ini sekian, berbeda. Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Nilai produksi yang mulia. Nilai produksinya. Baik, saya tambahkan lagi ya. Fee base bank yang 10% tadi itu ada nggak tertuang dalam perjanjian kerjasama ini? Ada yang mulia. Ada ya? Bisnis income yang mulia. Ada tertuang dalam perjanjian kerjasama antara kemudian juga tertuang di dalam
menjadi sama di 3 piala asuransi lain. Apakah piala asuransi lain yang 3 selain PT GRM juga ada memberikan di luar fee based bank kepada pimpinan cabang pemangku atau PKM? Sampai saat ini masih dalam apa ya? dengan PBRK ya Pak. Terima kasih. Jadi perlu saya tegaskan, antara BRK dengan GRM ada PKS tersendiri. Ada sendiri Pak. Terus selanjutnya antara BRK dengan Jambrida ada PKS tersendiri atau dengan GRM dengan Jambrida Pak? GRM dengan yang berbeda Pak. Bukan Jambrida dengan BRK ya? Yang kita dapatkan itu Pak, GRM dengan yang berbeda. GRM dengan Jambrida. Siap. Selanjutnya, dalam PKS tersebut, BRK dengan GRM berposisi sebagai apa Pak? GRM itu piala asuransi. Sebagai piala asuransi broker. Sebagai broker. Selanjutnya, antara GRM dengan Jambrida apa posisinya Pak? Perusahaan asuransi itu yang berbeda Pak. Perusahaan asuransi atau Jambrida sebagai agen Cover atau sebagai broker? sebagai agen, sebagai perusahaan asuransi ya Pak, untuk mengcover risiko atas fasilitas yang dari diterima. Berarti bisa dipahami GRM sebagai broker asuransi dari perusahaan Jambrida. Benar Pak. Ada keberatan? Di atas keterangan saksi tadi ada beberapa yang keberatan yang perlu dicek kembali oleh saksi. Pak, dibuka dulu maskernya Pak, minta tolong ya biar jelas. Oke, lanjut Pak. Pertama dari tabel penerimaan fee Pak, dari Desember, Januari, Februari, April kayak ada 1 bulan yang selama saja yang 500 jutaan, hanya 52 juta. Oke, 1. Ya. Kemudian kartu kita yang saya menerima kartu ATM saja tidak ada buka bulan yang mulia. Ya. Ya. Kalau untuk inisiatif pemberian 10% tidak sama-sama, ada yang itu ada penawaran dari PT GRM ke kita. Artinya tidak ada sama-sama inisiatifnya. Kemudian laporan produksi yang disampaikan oleh saksi hanya menyangkut dan 3 kantor kita saja, itu tidak benar karena bahasa kita di penyidikan kita lihat banyak nama-nama kantor yang ada di dalamnya yang menerima juga sama seperti kita. Yang mulia, Itu aja. benar itu dulu yang mulia. Ada tambahan? Itu ya. Oke. Kasih yang mulia. Ya, untuk Nur Cahya ada keberatan? Belum ada yang mulia. Nggak ada ya. Rizal ada? Sebagai sudah sampai tidak ada saya tentang produksi itu mungkin tidak sesuai. Banyak cukup ya. Cukup ya. Jabatan apa teman-teman? Kalau di apa kan sebagai perwakilan di sini Pak. Kepala perwakilan. Kepala perwakilan untuk daerah mana? Riau Pak. Riau. Berarti saudara direkturnya ya. Kepala cabang lagi itu Pak. Kepala istilahnya sini kepala cabang ya. Kalau dia memakai istilah BDO, Business Development Officer. Itu ya. Kalau bahasa Indonesia kepala cabang itu di untuk daerah Riau dari 2018 2020. Ya. Betul ya. Untuk Parul bagian Pak. Kan ada 2 situ Pak. Mikrofon. Nah, satu ya. Ya, bisa. Yang pijit merah ya. Sebagai admin. Sebagai admin di PT Global.
Admin dalam bidang apa adminnya? Surat menyurat dan Bukannya pemasaran. surat menyurat dan cetakan sertifikat. Tercetakan sertifikat ya. Oke. Apakah PT Global ini ya sejak tahun 2018 ya punya hubungan dengan Bank Kepri? Ada Ada. Dalam hal apa hubungannya? dalam sebagai pihak ketiga untuk menanggung risiko terhadap debitur KAG Bank Riau Kepri. Bank Kepri untuk seluruh wilayah Bank Riau Kepri daratan dan Riau Kepulauan seluruhnya. Seluruh cabang, dan kedai Bank Riau Kepri baik yang di Riau daratan maupun di Kepulauan. sebagai apa kedudukannya sih? Jadi terhitung bulan Mei 2018 itu dari proses lelang bahwa yang sebelumnya Bank Riau Kepri itu melakukan head to head kerjasamanya langsung dengan pihak asuransi. Namun setahu saya Hakim tahun 2015 itu pihak Bank Riau menggunakan jasa pihak ketiga, pihak asuransi Pak Hakim. Jadi ya broker. Jadi Bank Riau Kepri-nya kerjasama dengan pihak broker. Nah broker kerjasama lagi dengan pihak asuransi sebagai penanggung. Oke, jadi ini untuk PT Global, apakah saudara menjadi pialang atau broker asuransi di PT Kepri? Apakah penunjukan langsung atau ada proses lelangnya? Kalau yang 2018 itu melalui proses lelang Pak Hakim. Lelang ya? Ya, ada 4 perusahaan broker yang dipakai. Yang dipakai berdasarkan lelang 4 yang dipakai. Benar Pak Hakim. Termasuk PT Global. Benar. Yang 3 lagi tahu? Tahu Pak Hakim? Apa aja? Proteksi Jaya Mandiri atau PJM. Ya. Terus berikutnya Broket. Ya. Yang terakhir Adonai Pak. Adonai. Ya sebagai pialang untuk Bank Kepri mulai 2018 ya berdasarkan lelang. Yang itu sampai tenggang waktunya sampai berapa lama? Di dalam perjanjian kerjasama itu 2 tahun Pak Hakim, dari Mei 2018 sampai dengan Mei 2020. 2020 itu kontraknya ya. Setelah itu nanti habis kontrak dilelang lagi gitu. Siapa yang benar itu? Untuk pialang yang 3 lagi, apakah masa kontraknya sama atau beda? Sama Pak Hakim. Sama. Siapa yang milih pialangnya? Ini kan ada 4 pialang. Yang milih pialangnya siapa? Oh artinya mungkin saya coba bertanya Pak Hakim. Artinya ketika dari cabang pemilahan umpamanya contoh Pak, ada nasabah. Iya. Kan dia asuransikan gitu. Iya. Kemudian dia memilih brokernya A dulu gitu Pak. Setelah dia memilih broker A sampai dengan Agustus 2015 dia berhak menentukan ke asuransi mana yang dia pakai gitu Pak Hakim. Yang milih siapa? Kepala cabangnya Pak, dan cabangnya. Kepala cabang, kan gitu. Ya. Kepala cabang yang bisa memilih salah satu dari 4 broker ini. Oh, siapa yang benar? Kan gitu. Bukan dari pusat. Bukan Pak, cabang. Nah, Bukan. berarti pimpinan cabang berhak memilih dari yang 4 ini kan gitu. Untuk melakukan konsultasi masalah penjaminan ya. Kemudian perusahaan asuransi mana yang dituju. Betul ya? Betul Pak. Seperti itu. Antara pimpinan cabang dengan PT Global kan taken kontrak lagi kalau ada nasabah baru. Kalau kontrak baru nggak ada Pak Hakim. Nggak ada. Oke. Antara perusahaan asuransi dengan pimpinan cabang ada nggak taken kontrak? Tak ada Pak Hakim. Hanya PKS yang pertama itu aja Pak Hakim. Yang pertama aja. Untuk nasabah yang ini
Kalau untuk yang pusat dulu kan itu kan umum ya, sifat kontraknya umum, tidak menentukan siapa-siapa nasabahnya. Kan gitu. Kalau di cabang kan ketahuan nasabahnya si A. Aku mau pinjam uang 50 miliar. Kan gitu. Dia dengan kontrak sama siapa? Yang nasabah ini, Pak. Kalau untuk akad kreditnya di cabang Pak Hakim. Maksudnya sekarang akad kreditnya nasabah dengan pimpinan bank cabang. Oke. Untuk penjaminannya ada nggak kontrak lagi antara pimpinan cabang dengan PT Global atau asuransi yang ditunjuk? Tidak ada Pak Hakim. Tidak ada. Mengacu kepada kontrak yang PKS Indo Pak Hakim. pertama. Oke. Ya, jadi untuk pialang itu kewenangan pimpinan cabang untuk memilih salah satu dari yang 4, kan gitu. Apa cabang Tembilahan Desember menuju saudara? Sementara bulan-bulan sebelumnya tak ditunjuk. Siapa penyebabnya? Waktu itu saya ada ketemu dengan kepala cabangnya, waktu itu dijabat oleh Pak Jeffrey. Saya melakukan pendekatan lagi dan saya sampaikan sesuai dengan arahan dari Direktur Utama PT Global Risk Management bahwa apabila cabang Tembilahan memberikan nasabahnya tutupannya ke PT Global Risk Management, itu dari pihak Biro GRM memberikan fee 10% Pak Hakim. Fee 10%. Siap. Di luar perjanjian. Siap Hakim. Yang resmi? Kalau yang resmi itu yang ada 10% itu untuk fee base pay-nya Pak. Oke, yang resmi. Siap. Itu dikirim ke rekening Cabang masing-masing Pak. cabang masing-masing, itu resmi rekeningnya. Yang 10% untuk pimpinan cabang tidak resmi ya, di luar perjanjian. Itu dikirim ke rekening siapa? Awalnya itu saya melakukan ini Pak Hakim karena tugas saya adalah pelayanan. Jadi gini aja Pak, saudara jangan jalan belok ke sana kemari. Ya, saya kan cuma tanya satu aja, itu dikirim ke rekening siapa? Kok jawabnya belok-belok? Baik Pak Hakim, itu ke rekening saya, ATM-nya saya kasihkan sama Pak Jeffrey. Oke. Berarti ke rekening saudara, baru masuk rekening saudara, baru kasih ke My Jeffrey, ATM sama buku. ATM-nya aja Pak Hakim. Oh, ATM-nya aja, buku tabungannya saudara yang pegang. Oke. Berarti yang 10% itu inisiatif dari PT Global. Benar Pak Hakim. Mendekati pimpinan cabang, tolonglah kami tunjuk. Masa yang lain aja, kalau kami tunjuk 10%. Waktu itu My Jeffrey bilang apa? Setuju langsung? Atau tunggu saya konsultasi dulu dengan pimpinan pusat? Beliau waktu itu, baiklah kalau gitu saya cobalah kasih bulan Desember ini, itu jawaban beliau Pak. Saya coba kasih di bulan Desember ini. Oh, kasih bulan Desember ini. Jadi bulan Desember ada berapa? Seingat saya kita 60 juta Pak. Enggak, nasabahnya berapa? Debiturnya. Nasabahnya saya tidak ingat jumlahnya Pak. Di sini di penyidik 13. Jumlahnya 60 jutaan memang. Berarti 10% berapa bagian siapa itu? 10% itu sekitar 6 juta. 6 juta itu masuk rekening saudara. Berarti saudara setor tiap bulan atau? Setiap bulan Pak. Setiap bulan. Setiap bulan ya. Setiap bulan masuk rekening. Ya, siapa tinggal buka ATM, bukakan itu, ngambil uangnya. Seperti itu ya. Oke, ya. Untuk yang resminya tiap bulan juga. Kalau resminya itu saya tidak tahu persis, itu sudah interaksi antara cabang-cabang dengan GRM pusat lagi. Enggak, yang ngasih yang 10% itu antara siapa yang itu resminya? Itu langsung dipotong rekening GRM. Oh gitu ya. Oke.
yang 10% untuk My Japri ini, ya, itu bagian siapa itu? Apakah bagian PT Global atau bagian bersama antara PT Global dengan perusahaan asuransi yang ditunjuk? Dikurangi 5% bagian PT Global, 5% bagian asuransi yang ditunjuk. Bagian dari PT Global, Pak. PT Global. Oke, sekarang saya tanya, ya, berdasarkan perjanjian kontrak yang dibuat dengan BNKP dan atau dengan perusahaan asuransi yang ditunjuk untuk keseluruhan uang jaminan, tadi kan untuk BNKP 10% yang resmi. Oke. Untuk perusahaan yang ditunjuk berapa persen bagiannya? Siapa Hakim, saya tidak terlibat dalam hal perhitungan itu, Pak Hakim. Itu pihak direksi GRM dengan direksi perusahaan asuransi, Pak Hakim. Oke. Untuk PT Global berapa persen? Saya tidak ikut, saya tidak tahu persis karena saya tidak ikut dalam hal bagian itu, Pak Hakim. Jadi kok berani saudara menawarkan 10%? Siapa Hakim, ada arahan dari awalnya itu. Arahan dari siapa? Dari Pak Rinaldi, Pak, selaku Dirut GRM. Dari Pak Rinaldi, Pak, selaku Dirut GRM. Itu kantornya di mana pusatnya? Di Jakarta, Pak Hakim. Oh, Jakarta. Berarti saudara meneruskan aja ya? Siapa Hakim? Jadi saksi itu, Pak? Jadi itu. Jadi ya, yang menyuruh, yang memerintahkan agar supaya bagian kepala cabang ini dibukakan rekening atas nama saudara, siapa yang nyuruh? Saya pernah diskusi dengan Pak Rinaldi karena jaraknya ini jauh-jauh, izin saya buka ini. Beliau nanya, aman nggak Pak Diki? Saya jawabnya gimana ya Pak? Antara aman tidak aman juga, tapi karena tugas saya ini ya, saya mengungkapkan Pak. Inisiatif saudara atau para terdakwa yang nyuruh utara biar aman atas rekening saudara jalan? Tidak, saya menawarkan Pak. Ada ya? Dan 10% itu ada dalam adendum perjanjian saya dengan Pak Rinaldi, Pak. Hah? Ada adendum perjanjian saya dengan Dirut GRM, Pak. Ada perjanjian ya? Siapa? Yang tidak resmi dengan ada? Ada Pak, tertuang dalam adendum perjanjian. Bukti perjanjian antara mereka, antara PT Global ya. Mana Pak? Ini ada perjanjian. Tugas pialang ini dengan perusahaan asuransi itu Artinya lebih mempermudah pekerjaan dari pihak perusahaan asuransinya, Pak. Artinya kalau seandainya di salah satu cabang datanya masuk, kemudian ada yang tidak sesuai dengan usia apa semuanya, langsung dikoreksi oleh pihak brokernya dan diteruskan ke pihak asuransinya, Pak. Oke, jadi sebenarnya pialang ini ya menguntungkan siapa? Menguntungkan BNKP atau asuransi? Menguntungkan pihak Bang Rio Kepri, Pak. Hah? Menguntungkan pihak Bang Rio Kepri. Oke, makanya saya tanya tadi, fungsi kalian itu apa sebenarnya? Berkaitan dengan penunjukan perusahaan asuransi, apa fungsi kalian sehingga kalian dibayar oleh BNKP? Sebagai konsultannya, Pak. Hah? Sebagai konsultannya terhadap pertanggungan asuransi, Pak. Oke. Apakah penunjukan Japri itu mutlak kewenangan BNKP atau ikut campur juga pialang? Boleh saya cerita sedikit, Pak? Oke. Jadi sejak Mei 2018 sampai dengan Agustus 2018 itu data yang masuk lebih dominan kepada salah satu broker, Pak. Nah, akhirnya pihak manajemen Bank Riau memanggil seluruh broker, kemudian ditentukan satu broker memakai satu perusahaan asuransi, Pak. Asuransi seperti itu ya. Siapa itu? Yang nunjuk satu perusahaan asuransi itu siapa?
Dari pihak Bang Leo Kepri ya Pak, manajemen. Mario Kepri ya. Terpikirkan jasa konsultan lah. Siapa dia? Ya, Kepri perlu memerlukan kalian dipakai. Oke, ini siapa tadi namanya? Harus. Hah? Fahrul, oke. Kita tadi kan sudah dengar ya cerita panjang lebar ya. Yang bahwa perusahaan kalian ini dipakai ya oleh Bank Kepri sebagai pialang ya broker untuk perusahaan asuransi mana yang akan ditunjuk. Ya berkaitan dengan tugas saudara tadi menyatakan operator admin apa? Ya admin. Admin. Oke, dokumen-dokumen apa yang saudara keluarkan untuk cabang pembilaan, lalu cabang kekuatan, tahu? Sertifikat asuransi. Nah, Sertifikat asuransi. sertifikat asuransi yang bagaimana nih? Modelnya ada Pak, sertifikat asuransi. Saudara baca permohonan nggak semua? Dasar saudara keluarkan itu apa? Diberitakan dari pusat. Siapa yang merintahkan? Dari pusat. Siapa? Riza Afiani. Hah? Riza Afiani. Titik Global juga. Ya, Titik Global. Berarti yang mengeluarkan sertifikatnya Titik Global. Itulah salah satu fungsinya yang ditunjuk Titik Global selaku pialang. Gitu. Terus fungsi sertifikat ini apa? Saya tahu. Kurang tahu. Hah? Nggak tahu. Saya tanya kamu, apa fungsi sertifikat yang bisa diterbitkan Titik Global itu? Jadi fungsinya Pak, sebenarnya cabang pembiayaan ada 13 nasabah. Saking mikrofon Pak, nggak dengar nih saksinya. Baik Pak, contoh konkretnya nasabah pembiayaan ada 13 yang masuk ke GRN. Ya. Nah ini langsung itu datanya langsung diinput oleh GRN pusat Pak, Ya. yang dikerjakan oleh Ibu Riza. Nah setelah tidak ada masalah lagi sesuai pinjaman dan secara ininya tidak ada masalah, kemudian nanti data itu langsung dicetak oleh Fahrul berbentuk kertas ukuran A4 lagi, itu langsung atas nama debitur masing-masing sebanyak 13 lembar lagi. Kepada siapa diserahkan? Itu nanti diserahkan langsung ke cabang terbilang lagi. Langsung dikirim ke cabang terbilang Pak. Dalam perbilangan, siapa yang menyimpan sertifikat itu? Itu dikirim ke admin kreditnya Pak Kim. Dikirim dari PT Global Risk Management Pekanbaru, dikirim ke cabang terbilang. Terbilangan cabang 9 yang pegang sertifikat itu. Benar Pak Kim. Seperti itu ya. Oke. Untuk Pak ambil minyak Pak. Pak siapa tadi namanya Pak? Diki Pak. Lupa saya, Pak Diki. Ya, Pak Diki yang tanda tangan kontrak antara broker ya, kan diumumkan 2018 ada 4 broker yang menang untuk Bang Rio Kepri. Ya, betul atau tidak? Kalau pemenangnya betul tapi bukan saya tanda tangan Pak. Ah, yang tanda tangan siapa? Pak Rinaldi Pak. Pak Rinaldi itu siapa? Direktur utama. Direktur utama. Ya, yang tanda tangan dari pihak Bang Kepri ini siapa? Waktu itu zaman Pak Dirut, Pak Irfan di Bustari Pak. Dirutnya, Ya Pak. Irfan di Bustari. Ya Pak. Bukan supervisornya. Bukan Pak, Dirut langsung waktu itu. Dirut langsung yang tahun 2018 ya. Terus Bapak tadi sampaikan, Pak Rinaldi ngomong, aman enggak itu? Itu konteksnya itu apa itu? Untuk pemberian masalah fee yang 10% Pak atau kickback. Ah, itu BP ya. Kenapa nggak dikasih aja uang cash? Ya, setiap bulan dikasih gitu. Kenapa? Dijawab saja kenapa? Siap, jadi untuk ini Pak, namanya tidak resmi kan ada kekhawatiran dan ketakutan dari kita. Iya, apa kekhawatiran apa? Pada saat itu kenapa nggak dikasih? Nah, sebulan atau dikirim ke rekeningnya? Nah, sebulan. Apa masalahnya? Gimana Pak Git? Oke, kenapa nggak dikasih saja per bulan? Dikasih aja per ini, per cash, atau langsung dikirim ke rekening pimpinan cabang itu, kenapa? Karena ini Pak Git, karena mereka berada di luar kota Pak Git, jadi tidak. Ya, oke, luar kota. Kenapa pakai rekening nama saudara? Kenapa nggak langsung ke rekening kita itu yang dikirim? Tak mau dia Pak. Nah, kenapa dia nggak mau? Nggak tahu saya Pak. Hah? Nggak tahu saya. Terus
konteksnya aman atau enggak itu apa? Atau kenapa nggak saudara kasih cash? Apa yang menjadi pemikiran saudara sehingga dikasih dalam bentuk ATM nama saudara? Kenapa? Supaya bisa pelayanan saya itu tepat waktu Pak. Supaya Tepat waktu Pak. iya, dari sisi tidak amannya apa? Ini bahasa saudara dengan ini tidak amannya apa? Ya, artinya untuk tidak terlihat oleh orang gitu Pak. Ya, kenapa tidak terlihat orang? Karena 10% itu tidak resmi Pak. Tidak resmi. Saudara tahu Bang Yogi itu Bang apa? BUMD Pak. BUMD, ya. Jadi saudara diam-diam memberi uang itu. Itu sesuai dengan perintah dari Pak Rinaldi Pak. Iya, perintah. Tapi kan saudara yang ngumpulin. Iya Pak, dikirim ke saya Pak. Hah? Dikirim ke saya secara gelondongan. Dikirim pada saudara secara gelondongan. Iya. Ya. Nah, berapa dikirim sama saudara rata-rata per bulan? Itu apa Pak, tergantung dari jumlah nasabah pada bulan berjalan itu. Iya, saya tanya di bulan Desember 2018. 6 juta Pak. Hah? 6 juta. 6 juta sama saudara. Samamu berapa dikirim? 6 juta Pak. Sesuai dengan premi yang masuk Pak. Jadi itu bagi sama siapa aja itu? Kalau yang itu khusus untuk kepala cabang aja Pak. Siapa aja? Pak Menjefri, Pak Nur Cahaya Agung, sama Pak Efrizal. Berapa satu orangnya? Masing-masing 10% Pak. Berapa? Saya tidak ingat dari jumlah preminya. Nah, yang kan dikasih sama saudara kan gelondongan saudara bilang, ya kan? Kan gelondongan kan? Iya. Yang di bulan Desember 2018 berapa masuk ke rekening saudara? Tidak ingat saya Pak. Hah? Tidak ingat saya Pak. Nggak ingat? Saya tanya, di bulan Januarinya berapa? Tidak ingat saya di persis jumlahnya Pak. Nggak ingat? Sesuai dengan yang itu. Terus ke berapa capung atau kacak yang saudara bagikan per bulan? Itu yang masuk itu rata-rata kantor ada yang 30 cabang, ada yang 40 gitu Pak. Iya, saya tanya ke berapa? Semua saudara kasih semua? Siapa kimia bagi? Semua bagi? Bagi Pak. Nah, 10%. Ini kan yang tidak resmi. Siapa? Nah, berapa itu rata-rata itu? Semua? Semua kepala cabang dan cabang dapat? Dapat lagi? Dapat. Ya, yang lain? Yang lain tidak ada Pak, saya hanya urusannya dengan kepala cabang, dan kedai aja Pak. Apa? Maksudnya gimana? Yang lain ini Pak? Ya kan saudara bilang kan 30-40 saudara bagikan semuanya. Kan begitu? Kan di gelondongan saudara dapat uang baru saudara pecah-pecah. Uang itu berdasarkan laporan ini kan? Betul Pak. Iya betul kan? Betul. Nah, waktu bagi semua ya. Jadi semua dapat. Kepala cabang dan cabang dapat semua. Dapat lagi? Dapat bukan hanya 3 orang ini. Bukan Pak. Nah, bukan hanya 3 orang. Yang lain di atas ini lah. Di atas cabang dengan kepala cabang. Ya Pak. Ada nggak yang lain? Tidak ada Pak. Ya? Tidak ada. Saya hanya urusannya untuk pembagian 10% itu hanya untuk cabang, cabang dan kedai. Iya, ya. Ini kan apa kan berdasarkan keterangan saudara tadi aman atau tidak? Apakah pemikiran saudara saat itu, ya, bahwa tidak amannya itu supaya menghindarkan saudara dari tindak pidana korupsi? Saya waktu itu hanya berpikir untuk mempermudah untuk menyerahkan aja Pak. Hanya mempermudah. Tapi saudara tahu ini BUMD. Tahu kan ini milik negara? Tahu Pak? Tahu. Tahu kan yang tadi itu yang tidak resmi? Tahu Pak? Tahu. Saudara kan sebagai kepala cabang orang berpendidikan. Jadi saudara nggak tahu. Tahu Pak? Jadi apa coba menghindari apa coba? Saudara jujur saja lah. Jadi gini Pak,
seperti contoh Mei 2018. Ya, cuma di contoh, saudara itu aja maksud dan tujuan saudara ngasih. Oh, maksud dan tujuannya ngasih itu supaya produksi preminya bisa lebih banyak negara bagi. Dapat melakukannya secara sembunyi-sembunyi, maksud dan tujuan saudara apa? Kan kita sembunyi-sembunyi, kan pakai rekening saudara dikasih ATM. Siapa dia? Ya, udah itu kan sembunyi-sembunyi namanya. Nah, maksudnya apa? Kalau tujuannya kan supaya mendapat premi yang banyak. Maksud saudara apa menggunakan secara sembunyi-sembunyi? Karena itu memang tidak resmi bagi. Nah, karena itu memang tidak resmi, ya. Nah, terus, ya, ini kan 2020, ya. Keterangan saudara di sini putus kontrak. Mei 2020. Iya, karena Habis kontrak. habis kontrak, ya, habis kontrak dan tidak menggunakan broker lagi. Betul. Kalau setelah itu saya tidak tahu lagi bagi. Kalau tidak tahu, setelah itu bahwa Bang Beliau tidak menggunakan broker lagi, langsung menunjuk ke asuransi. Waktu itu habis kontrak dan diadakan lelang lagi. Setelah itu saya tidak tahu bagi. Kenapa saudara tidak tahu? Karena saya tidak lagi di perusahaan GRM bagi. Oh, tidak, saudara saya sudah berhenti di Mei 2020 saya sudah habis kontrak dan tidak di situ lagi Pak. tidak di perusahaan global lagi, ya. Jadi rata-rata untuk global di tahun 2019 berapa per bulan? Untuk keuntungan, artinya untuk premi. Kalau preminya itu paling sekitar 2,5 M sampai 3,5 M. Gak tentu Pak. Seluruh cabang dan cabang. Seluruhnya. Salah itu. Seluruh Pak. Seluruh. Iya. Kalau total keseluruhan kontrak kerjasama itu GRM menerima premi sekitar 69 miliar. Ya, kita bicara lurusnya dulu. Saudara pada saat ya mengajukan 10% itu yang pendekatan saudara terangkan tadi sesuai pertanyaan ketua majelis, ya. Nah, di mana saudara mengadakan pertemuan dengan si pimpinan cabang ini? Pertama saya mendatangi kantor cabang yang ada di Riau Daratan. Yang kedua saya berkomunikasi. Ini di mana saudara ketemu? Waktu itu pertama ketemu Pak Rinaldi yang pertama ketemu di mana? Di hotel Dam yang di jalan. Saudara hadir di situ? Hadir Pak. Hadir. Nah, saudara ketemu waktu menyerahkan ATM di mana? Pada waktu dengan ATM itu saya tidak dengan Pak Rinaldi pertama sekali. Iya, waktu saudara menyerahkan ATM di mana? Saya kirim Pak. Hah? Saya kirim lewat pos. Nah, itu dengan yang tembilakan. Siapa? Yang dengan apa? Rokan hilir bukan batu. Lewat pos juga. Lewat pos juga. Yang untuk satu lagi Pak Efrizal lewat pos juga. lewat pos juga. Ada saudara mengadakan pertemuan dengan mereka di Pekanbaru itu? Ada. Di mana? Kadang di kedai kopi Pak. Nah, di kedai kopi, ya. Nah, apa yang saudara bicarakan saat itu? Kadang yang silaturahmi aja Pak. Hah? Silaturahmi aja Pak. Ucapkan terima kasih sudah memberikan premi itu aja Pak. Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Pak Rinaldi, ada 3 tugas itu yang diberikan ke saya Pak. Iya. Apakah saudara dirugikan di sini? Masa gitu Pak? Kan 10% itu harusnya kan bagian dari GRM global. Kan itu kan, yang 10% resmi untuk ke base-nya bank. Nah, kan itu kan ya. Yang 10%-nya ini bagian saudara. Tidak Pak. Jadi Itu udah memang dari alokasi dari kantor pusat Pak. dari kantor pusat. Ya, jadi saudara bukan saudara yang melaporkan ini. Bukan Pak. Saya hanya begitu data itu masuk ke GRM kantor pusat. Ya. Nanti di tanggal 29 sebelum akhir bulan itu udah tahu keseluruhannya Pak. Nah. Jadi semuanya saya menerima kiriman itu dari Jakarta. Dapat kiriman. Ya. Jadi disebarkan semuanya ke seluruh pimpinan cabang dan cabang. Siapa? Sampai ke Kepri sana.
Siapa itu? Dapat bagian semua. Sama. Apakah semua menggunakan dari KTM saudara juga? Tidak Pak. Jadi Ada yang menggunakan rekening atas nama mereka masing-masing Pak. ini yang nggak resmi. Yang darahnya Pak. Yang pakai ATM saudara berapa banyak? Cuma 3 itu Pak. Cuma 3 aja. Jadi yang lain Pakai rekening mereka masing-masing Pak. saudara kirim. Siapa? Saudara masih ada bukti transferannya. Tadinya saya pakai karena apa itu kan udah sering hilang ya Pak. Apanya? Kalau kita transfer slips asli. Tapi kan ada rekening saudara. Pikir. Oh iya, dari rekening saya kan saya lewat ATM Pak. Iya kan ada rekening koran saudara. Kan berarti kan dari rekening saudara kan bagi-bagi semuanya kan dari rekening saudara kan. Benar Pak, benar. Di bagian sekian juta per bulan selama 2 tahun. Ya Pak. Selama 2 tahun pembagian. Ya. Kapan si mencabang tawaran saudara? Sehingga itu Pak mau sampaikan awalnya dulu Pak Nadi langsung memutuskan 5% Pak dan itu tidak mengangkat premi Pak. Nah, ini Rinaldi ini kan dia di Jakarta sana dari utama, maka Ya. diberikan pernyataan pada saudara selaku pimpinan cabang. Betul. Kan yang negara itu kan saudara di cabang, bukan Rinaldi ya. Betul. Saudara kan hanya memberikan gambaran dan laporan di sisi mereka ini nanti Rinaldi. Ya. Nah, tak mungkin Rinaldi yang menawarkan coba tawarkan 5%. Keterangan saudara di sini saudara yang mulai menawarkan 5% kepada pimpinan cabang minta restu. Siap itu setelah dari Pak Rinaldinya Pak, baru saya sampaikan ke para cabang Pak. Jadi bukan di balik Pak, bukan di balik Pak. Rinaldi yang menawarkan Ya. 5% Ya. tawarkan kepada pimpinan cabang. Iya, Ada surat tawarkan kepada pimpinan cabang 5% itu saya sampaikan Pak. kepada 3 pimpinan cabang ini ya, Saya sampaikan. yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Ada juga surat tawarkan kepada pimpinan cabang di luar perkara yang 3 ini. Ada Pak, semua Pak. Ada berapa semua pimpinan cabang ada membantu di Kepri dan daratan dan kepulauan ini? Ada di atas 40 kantor. Ada kepulauan dan saudara lakukan itu semua. Siapa ini? Ya, Siapa jasa? saudara disumpah ini. Siapa jasa? Ya. Nah, Pertamanya di Pak Rinaldi menawarkan 5% dan saya sampaikan ke seluruh pimpinan operasional ternyata tidak mengangkat premi. Kemudian Pak Rinaldi menambah lagi 7% Pak. tidak mengangkat premi itu maksudnya apa? Tidak menerima premi Pak. Tidak menerima premi, Iya, tidak kan menerima. tidak mengangkat. Kalau mengangkat itu dikasih juga tapi tidak mengangkat. Kan beda pengertiannya. Ya, artinya hanya Tidak menerima. tidak menerima. Mengangkat. Ada menerima Pak, tapi tidak sesuai target dari perusahaan Pak. Jadi masih sekitar Ini kan data sudah disampaikan ini. Datanya itu sejak Mei sampai dengan November itu GRN untuk 3 cabang ini tidak ada, ya. Nah, apakah di luar 3 cabang ini ada GRN dapat? ada Pak Hakim. Ada. Saya banyak salah satu. Itu maksudnya ada. Itu Ada Pak. angka tadi. Iya. Karena sudah diberikan target. Ya. Siapa? Berapa targetnya per bulan? Saya ditargetkan 5 miliar Pak. Per bulan. Iya Pak. Nah, karena tidak ada tanggapan dari tawaran 5% ini, Iya. apa yang sudah dilaporkan kepada nantinya? Karena kan itu data langsung diterima Pak, akhir bulan oleh kantor pusat dan kantor pusat tahu perolehan kredit setiap bulannya Pak. Kemudian Pak Rinaldi menyampaikan ke saya lagi untuk menambah jadi 7% Pak. 7%. Siap. Saudara ketemu juga orang 3 Saya ini. sampaikan lagi Pak, ada itu kan Saudara sampaikan menemui atau telepon ini. ada yang saya jumpain, ada Yang yang 3 ini dulu, yang 3 ini. yang 3 saya telepon Pak. Telepon ya. Dan tanggapannya apa? Nyatanya belum ada respon Pak. Baru ada penawaran berikutnya. Nah, baru saya dipanggil, saya minta saya datang ke Jakarta karena masalah yang ini saya ketemu langsung dengan Pak Rinaldi Pak, membahas masalah untuk apa ini kickback ini Pak jaksa. Adanya tawaran mulai dari 5%, 7% sampai nanti finalnya 10% ini dilakukan. Ada nggak melihat saingan perusahaan piala melakukan itu juga? Saya tahu persis tidak Pak, tapi perkiraan saya ada Pak. Perkiraan itu kan didukung dengan data. Perkiraan bagaimana ya? Ini maksud sampaikan kepada Rinaldi sehingga dia mengambil sikap seperti itu. Iya Pak, karena pengucuran kredit KAG itu diperkirakan Bank Rio Kepri itu per bulannya sekitar 12 miliar sampai 15 miliar premi Pak.
Jadi kalau waktu itu dari Mei 2018 sampai dengan Agustus itu GRM hanya kebagian 800 juta preminya. Tapi data yang mengarah kepada pihak broker atau pialang asuransi yang lain kapan seperti yang sudah lakukan tidak ada ya? Atau bagaimana? Anda tanya? Saya tidak punya datanya. Atau Anda disampaikan oleh orang tiga ini bahwa kau menawarkan 7 sementara yang lain sampai 10, ada seperti itu juga dalam bicaranya? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Bapak menyampaikan ada pertemuan dengan pada tanggal 7-8 Mei 2018 Pak Rinaldi selaku Dirut PT GRM telah jumpa dengan sejumlah pimpinan operasional PT BRK. Di antaranya 1 Pak Mei Japri, pimpinan cabang Pemilahan, 2 Pak Indra, pimpinan cabang Selat Panjang, 3 Pak Nanang, pimpinan cabang Siak Sri Indrapura, 4 Pak Ikon, pimpinan cabang Bengkalis, 5 Pak Wiswanto, pimpinan cabang Cakem Tuan Kutang Usai, 6 Pak Irganto, pimpinan cabang Panam, 7 Pak Yasdal Yazid, pimpinan cabang Pekanbaru, 8 Pak Sarah Irwan, pimpinan cabang Mumbai, 9 Ibu Martia, pimpinan cabang Jalan Riau. Kedua, pada bulan Mei dimulai pada tanggal 16 dan menjelang Libur Hari Raya Idul Fitri 2012, saya selaku BDO melakukan kunjungan ke sejumlah kantor operasional BRK, di antaranya 1 Pak Hadi, pimpinan cabang Duri, 2 Pak Bobi, pimpinan cabang Dumai, 3 Pak Roni, pimpinan cabang Bagian Siapi Api, 4 Pak Saharlis, pimpinan cabang Ujung Tanjung, 5 Pak Rio, pimpinan Kedai Wujud, 6 Pak Agung, pimpinan cabang Bagan Batu, 7 Pak Hendri, pimpinan Kedai Lubu Jambi, 8 Pak Khairuddin, pimpinan cabang Basrah, 9 Pak Fadli Kholis, pimpinan cabang Teluk Kuantan, 10 Pak Teguh, pimpinan cabang Kota Tengah, Pak Hefrizal, pimpinan cabang Ujung Batu, 12 Pak Yudi Asdam, pimpinan cabang Pasir Pengarayan. Kalau boleh saya tahu Pak, apa yang Bapak lakukan pada saat kunjungan tersebut? Apakah di situ untuk membicarakan masalah komisi 10% atau di sini masih bicara 5%, 7%? Kalau yang di awal itu masih, saya dalam hal itu menyampaikan apa yang disampaikan Pak Rinaldi, awal itu 5%. Pak. Siap. Pada saat untuk Tempus 7 dan 8 Mei dan pada tanggal 16 Pak ya? Ya. Kemudian kapan Bapak mulai menyampaikan yang 10% Pak? Yang 10% itu setelah saya pulang dari Jakarta tanggal 16 November 2018. Ya. Saya ingat Bapak, saya perlu tegaskan lagi, apa yang Bapak sampaikan ini akan menciptakan suatu kejahatan yang terstruktur, sistematik, dan masif sekali untuk sistem perbankan Riau. Tapi ini semua perlu dilakukan demi menciptakan perbankan lebih baik Pak ya. Jadi kapan Bapak mulai menjanjikan 10% Pak? Setelah saya pulang dari Jakarta. Pada bulan apa Pak? November 2018. Setelah itu saya pulang, saya mana yang saya bisa hubungi, saya hubungi hari itu juga setelah sampai di Pekanbaru, dan mereka ya ini menerima, dan makanya di Desember produksinya meningkat gitu. Apakah Bapak masih memiliki data terkait di transfer Bapak ke seluruh pimpinan cabang? Tidak semua. Tidak semua ya. Saya ingat Bapak di pimpinan cabang mana saja yang Bapak miliki? Yang saya ada sekarang ini ya yang seperti yang di tabungan itu aja, karena yang saya transfer biasanya pakai ATM kan slipnya itu kalau tidak di copy hilang deh. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir sebelum saya serahkan ke rekan saya Pak ya. Bapak harus tegas jawabnya. Bapak yang menerbitkan sertifikat seperti kata Fahrul tadi, Fahrul mendapatkan instruksi dari Bu Riza ya, ataukah sebenarnya jam Gerida yang menerbitkan Pak? Jadi secara administrasi Pak, itu di luar kewenangan saya Pak. Betul, saya tanya Bapak tadi kan udah jawab masalah sertifikat. Bapak udah dengan sertifikat, Bapak harus mengirimkan, ini sudah catatan saya awalnya Pak. Ya. Jadi Bapak katanya dari GRM Pusat mengirimkan ke kita, dari kita mengirimkan kepada admin cabang BRK Pak ya, betul Pak ya? Betul. Terus tadi si Fahrul juga menyampaikan mendapatkan suratan kopi ketika Pak Jaksa Nuhar menanyakan, kemudian Pak Fahrul mencetak sertifikat ya, itu tugasnya. Maksudnya Bapak jawab apa adanya. Jadi sebenarnya Bapak cetak itu sertifikat kan, sertifikat penjaminan. Iya, dicetak oleh Fahrul. Nah, dicetak oleh Fahrul sertifikat penjaminan. Pak Fahrul selama ini kan tugasnya cuma mencetak sertifikatnya. Ada bawa contohnya kan? Tidak bawa contoh ya?
Nah, pertanyaan saya sekarang, di situ bunyinya apa Pak? Sertifikat apa Pak? Sertifikat asuransi. Berarti sertifikat penjaminan terkait kredit debitur. Yang menerbitkan GRM atau jam kerja Pak? Kan di situ ada tulisan sertifikat. Yang tanda tangan siapa Pak? Jam kerja. Kenapa kok Anda yang mencetak Pak? Itu maksud saya dari pertanyaannya. Bapak bertindak sebagai agen asuransi atau sebagai broker penjaminan Pak? Itu maksud saya. Bapak sekarang bertindak sebagai broker, tapi cara kerja Bapak seperti agen asuransi. Itu maksud saya. Ya, berarti yang tanda tangan jam kerja, Anda yang mencetak. Itu bagaimana? Apakah ada persetujuan dari jam kerja bahwa saya Anda yang mencetak? Terus tanda tangannya bagaimana Pak? Sudah ada formnya, Bapak tinggal cetak doang. Luar biasa. Rio Historiawan. Iya. Oke, saudara dari perusahaan yang mana? Dari Broken Insurance Broker. Broken Insurance Broker. Broken Insurance Broker. Insurance broker ya. Oke. Di perusahaan itu kedudukan saudara apa? Saya sebagai managing director. Managing director. Managing director ya. Dengan PT dengan Bang Kepri, Bang Rio Kepri ada kerjasama? Ada. Dalam rangka kerjasama Pengelolaan asuransi kredit konsumen. apa? Pengelolaan asuransi kredit konsumen. Dan kebetulan pengelolaan Asuransi kredit konsumen. asuransi kredit konsumen. Kami Piala. melalui kerjasama Antara Piala dan perusahaan asuransi. perusahaan asuransi. Berarti yang nyodorkan ke Bank Kepri Piala, ini perusahaan asuransinya gitu. Iya. Seperti itu ya. Betul. Terus bisa nggak bisa nggak Bank Kepri menolak itu? Perusahaan asuransinya tak bisa? Oh, bisa saja Pak. Bisa aja. Bisa saja. Bisa ya. Bisa. Terus fungsinya kalian sebagai Piala apa? Kami memberikan jasa konsultasi dalam penutupan, mulai dari penutupan sampai dengan penyelesaian klaim Ya. terhadap Bank Kepri. Termasuk perusahaan asuransinya ya. Betul. Qualified atau tidak? Betul. Sangat dijadikan perusahaan asuransi untuk menjaminkan itu Betul. ketika suatu masalah, suatu hari ada masalah ya terhadap terhadap PT Broken ini ada berapa perusahaan asuransi yang dikerjasama dengan PT Broken? Untuk Bank Kepri satu. Hah? Hanya satu. Apa itu? PT Asuransi Bangun Askrida. PT Asuransi Bangun Askrida. Bangun Askrida. Askrida ya. Oke, ini kan ada saudara bilang tadi kenal ya dengan belum kenal tadi ya. Tidak kenal ya dengan Mai Jafri ya, Nur Cahaya Agung sama yang itu jangan kenal ya. Tidak kenal. Oke, untuk daerah Tebilahan sejak kapan itu ada kerjasama atau ditunjuk untuk sebagai pialangnya di situ? Itu saya agak sepertinya dari bulan itu ada sih Pak. Sepertinya ya. Saya juga agak kurang ingat juga. Sepertinya sih ada dari bulan ini. Nggak tahu. Dalam Tebilahan Kuantan sama Bagan Batu. Ya, sepertinya seingat saya ada. Ada ditunjuk ya. Nilai pertanggungannya ingat? Enggak. Sama preminya? Tidak ingat. Nggak ingat ya? Tidak. Oke, sekarang saya masuk ke intinya aja. Ya atas kerjasama itu, yang untuk perusahaan saudara atas jumlah premi yang dikenakan dapat berapa persen? Untuk perusahaan saya Piala. Piala 20%. 20%. 20%.
Untuk asuransinya? Asuransi 70. 70 ya. Yang 10? Kalau tiga sih Pak. Nah, itu untuk BKPRI. Iya. Resmi itu ya. Iya. Untuk kepala cabang ada kan Glenda? Tidak. Berarti untuk PT Broken nggak akan pernah ngasih ya? Tidak pernah ngasih ya? Mulai 2018 sampai 2020? Iya. Tidak pernah kasih ya? Iya. Memang di perusahaan saudara nggak ada aturan-aturan untuk memberikan fee di luar perjanjian yang resmi? Tidak ada. Tidak ada ya? Nggak ada sama sekali, betul? Betul. Oke. Dari penuntut silakan. Kami cukup Pak. Cukup ya. Penasihat hukum silakan pembanding aja. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang kami tanya. Pertanyaan pertama, apakah benar broker adalah broker dengan pendapatan premi paling besar di BRK? Kalau tidak benar atau tidak, kami tidak Enggak, saya tanya. Sekarang kan cuma ada 4 piala. Ya. Broker itu pendapatannya terbesar atau tidak? Tidak, saya tidak tahu. Kalau itu saya tidak tahu, karena kan saya tidak mengetahui tentang perusahaan yang lain. Untuk omset Bapak kemarin selama tahun 2018, 2019, 2020 sampai sekarang berapa Pak? Itu saya tidak ingat. Bapak managing director, ya, disumpah, kira-kira Pak? Karena Bapak didirikan untuk membanding Pak. Kurang lebih aja ya Pak. Yang saya ingat itu angkanya kalau kita bicara premi itu 100-an Pak. 100 Pak? Iya. Berdasarkan informasi yang saya terima, GRM itu pendapatannya paling kecil Pak. Pendapatannya paling kecil, paling besar adalah broker. Ya, itu satu, Bapak harus mulai belajar di sana. Selanjutnya, pekerjaan Bapak dalam bekerja sama ini berarti kan ada 2 PKS Pak ya? Antara Bapak dengan BRK, dengan Bapak dengan Askrida. Betul? Betul. Jabatan atau fungsi Bapak sebagai di tengah ini sebagai apa Pak? Sebagai broker penjaminan kah? Atau sebagai pialang asuransi Pak? Kalau kita disebutnya pialang asuransi. Betul. Bisnis Bapak itu bagaimana Pak? Bisa dijelaskan ke kami? Ya. Jadi bisnis kami adalah sebagai perwakilan. Coba Pak dijelaskan, ada debitur datang ke cabang, terus bagaimana prosesnya gitu Pak? Coba dijelaskan. Oh, oke. Jadi kalau kita bicara debitur dan cabang untuk realisasi kredit, ya, Pak, itu kan ada salah satunya di dalamnya adalah untuk pertemuan asuransi. Ya, Pak. Nah, kemudian dari dari cabang dan broker itu nanti cabang akan memilih ke broker mana untuk ditempatkan di tersebut. Nah, kami menerima data tersebut, kami akan pasti teruskan ke perusahaan asuransi sebagai penanggung yang punya kedatangan kami dalam hal ini Askrida. Nah, kemudian dari situ kami membayarkan premi pada Askrida untuk kemudian Askrida melakukan polis. Betul. Tapi sekarang pertanyaan saya, Bapak ini produknya berbentuk ini Pak. Bentuknya Bapak ini sebagai polis atau sebagai sertifikat penjaminan? Kalau Askrida polis. Betul Pak. Kalau Bapak? Kalau kami tidak menerbitkan. Betul. Sekarang produknya itu berarti setiap kredit itu polis Pak? Polis. Bukan sertifikat penjaminan? Bukan. Bapak yakin? Yakin. Oh. Jadi siapa untuk dibandingkan ke depan Pak ya? Iya, polis asuransi. Berarti Bapak menjadi bisa dibilang Bapak tidak ada produk sama sekali Pak ya? Tidak. Tidak ada produk sama sekali. Itu apa? Ada pertanyaan? Ya, yang 10% untuk BKPRI itu gimana disebutkan? Di dalam perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama. Resmi ya? Iya, ada di dalam perjanjian kerjasama antara pialang dan
Itu ada aturan yang dibenarkan Kepri terima 10%. Kalau kita bicara itu berdasarkan kesepakatan saja sih Pak. Karena kan ini kan uang premi ya, hak dari perusahaan asuransi sebenarnya, karena dia akan melakukan pertanggungan ketika ada masalah di kemudian hari. Tapi diambil oleh Bank Kepri 10%. Itu aturannya di mana ada payung hukumnya? Di luar perjanjiannya. Kalau kita perjanjian menghalalkan segalanya, buat perjanjian aja kita. Ada. Jadi ingin tahu kan? Kalau yang sepengetahuan saya itu hanya berdasarkan kesepakatan saja. Kesepakatan? Iya. Nggak ada aturan yang memperbolehkan, yang membenarkan Bank Kepri boleh 10% uang pertanggungan asuransi. Mohon maaf Pak Hakim. Jadi sebenarnya kalau kita kan kalian memberikan, betul. Ya, kalau kalian memberikan, kalian tahu mungkin data hukumnya apa segala macam. Oh itu hak Bank Kepri. Jadi tahu nggak saudara? Jadi kalau kita bicara aturan itu ada di aturan BNS. Bank Assurance. Bank Assurance. Memang di situ diatur terkait fee base Ada. fee bank. Memang ada. Cuma memang tidak ada dicantumkan nilainya di situ. Banyak. Ya. Untuk para terdakwa, siapa dulu? Mai Jafri ada keberatan? Mai Jafri. Ayo Pak, ini maghrib. Oke, Nur Cahya ada keberatan? Cukup yang mulia. Oke, Efrizal. Yang mulia boleh bertanya yang mulia? Apa? Boleh bertanya sama saksi sebentar? Boleh bertanya, silakan. Hak saudara. Ya, saudara saksi, saudara saksi berkantor di mana? Saya di Jakarta. Jakarta. Perwakilan saudara di Pekanbaru siapa? Namanya atau kantornya? Namanya Pak Herman. Pak Herman ya? Ya. Yang berhubungan ke cabang-cabang Pak Tio atau Pak Herman? Pak Herman. Pak Herman ya. Terima kasih yang mulia atas waktunya. Itu aja. Keberatan ada nggak? Nggak ada. Tidak ada yang mulia. Tidak selesai. Saksi silakan. Oke, untuk saksi selanjutnya berapa orang Pak? Belum. Ada 4 orang lagi Pak. 4 orang ya. Kita mulai pagi. Yang kemarin mohon maaf saya lupa bahwa hari ini ulang tahun Mahkamah Agung ya. Kami upacara tadi. Untuk minggu depan boleh pagi. Ya, nggak ada kegiatan. Ya, penasihat hukum yang Izin yang mulia hari apa? hari Balik hari Senin atau hari Kamis? Kamis. pagi. Ya. Oke, para terdakwa ya, ini masih ada saksi minggu depan dihadirkan oleh penuntut umum 4 orang. Untuk itu sidang saudara kami tunda 1 minggu ya, hari Kamis depan tanggal 26 ya pagi. Sidang kami nyatakan selesai.